tadi di kajian awal kita diingatkan bagaimana bisa nanti teman-teman dalam mempraktekkan supaya apa yang dihajatkan ya, terutama dalam LOP finansialnya itu semakin membaik lagi, terwujud menjadi nyata, penghasilan gitu di luar gaji UMR itu banyak. Ya melimpah sekali dan mudah sekali. Mudah. Insya Allah mudah kalau mindsetnya kita bilang mudah-mudah gampang-gampang gitu kan. Kita bersyukur diiringi dengan prakteknya, penerapan-penerapan jurus MR-nya gitu ya. Insya Allah semuanya bisa mudah terwujud Mudah. nyata. Nah, saya buka kesempatan untuk satu penanya saja ya Iya, teman-teman. Nah, betul. waktunya Ya. memang pada malam hari ini luar biasa. Tadi ya di awal-awal saya sendiri sempat kepental ya, Bunda Susan juga sinyalnya kurang stabil gitu ya. Nah, Iya. alhamdulillah ini sudah mulai lancar. Dan teman-teman apabila ada yang ingin ditanyakan terkait dengan apa saja, nah, lebih dari sekedar pertanyaan tentang kajian kita, tema kita malam hari ini, silahkan bertanya, mumpung ada kesempatan untuk bertanya ya. Kadang-kadang kalau tidak bertanya tiba-tiba muncul setelah di luar Zoom itu juga boleh, nggak apa-apa ya. Istilahnya jangan dipendam, jangan diem aja gitu ya. Karena saya melihat dari teman-teman semuanya yang nggak pernah bertanya, nggak menyimak gitu ya. Saya menyimaknya itu memperhatikan apakah teman-teman itu menyimak dengan paham atau menyimak masih bingung gitu. Kadang-kadang ada yang seperti itu gitu ya. Kalau menyimaknya masih bingung, tiba-tiba ketumbuk persoalan, buburnya nanti banyak gitu ya. Kadang-kadang juga ya mungkin efek dari riadoh ini ya, ada timbul gesekan-gesekan dengan energi yang kurang positif. Nah, teman-teman nggak perlu takut ya. Lawan terus, hajar terus energi-energi yang kurang positif. Entah itu timbul dari siapa aja gitu ya, dari siapa aja, dari mana aja. Ya di dalam dunia kuantum kadang-kadang ada hal-hal goib yang keluar gitu ya. Entah itu mungkin ada makhluk-makhluk apalah gitu ya. Teman-teman nggak perlu takut. Nanti lama-lama dengan bersihnya energi hati pikiran kita, mereka juga akan segan gitu ya, nggak akan mengganggu kita lagi. Insya Allah dengan pertolongan Allah semuanya itu benar-benar dimudahkan. Nah, barangkali ada yang ingin disampaikan ya, saya ucapkan selamat kepada teman-teman yang pekan ini mendapat keajaiban seperti Bunda Trimurni diantaranya ya, sudah diangkat menjadi kepala sekolah, tinggal menunggu diklatnya aja dan pelantikan aja. Selamat ya Bunda ya. Kemudian ada Bunda Nur tadi, kemudian ada Teh Meli gitu ya, udah lebih tenang lagi ya. Milani ya, silahkan dibagi untuk menjadi inspirasi ya. Keajaiban itu jangan disimpan diem-diem tapi harus ditularkan gitu ya. Jadi kalau Bunda Susan bilang hari ini saya closing, siapa yang mau ayo komen, mau gitu, supaya ketularan gitu ya. Kalau kemudian Bunda Susan bilang saya siapa yang mau bergerak angkat tangannya, cuk ikut gitu, karena itu adalah energi vibrasi yang memancing teman-teman semuanya untuk segera dihampiri oleh keajaiban teman-teman sendiri. Tapi kalau kita hanya diem menyimak apa ya ini apa ya gitu. Kadang-kadang kita ngaji memang nggak paham, satu kali dua kali itu ada proses gitu ya. Tapi kebanyakan dari kitanya sendiri gitu ya, sebagai manusia itu banyak prosesnya yang instan, cepet gitu ya. Saya Bunda sudah ikut RFFLOP 1 bulan, dari bulan Oktober kemarin, ini sudah bulan November. Mana keajaiban saya? Nah, itu tidak bisa seperti itu juga ya, karena setiap perisai yang kita tanamkan di dalam diri kita, perisai ya banyak gitu. Dan itu juga prosesnya bertahun-tahun, dan ada perisai yang kita sadari, ada juga yang tidak kita sadari. Padahal itu adalah dosa ya, perisai rezeki yang menghalangi keajaiban-keajaiban diri kita sendiri. Makanya kalau mau ajaib, segera dibuka perisainya ya. Dengan cara apa? Melakukan salat taubat, perbanyak istighfar ya, diantaranya dengan bersyukur dan menerima keadaan gitu ya. Resep simpelnya sih itu, tapi yang paling nggak mudah itu adalah di menerima keadaan persoalan apapun. Kadang-kadang kita nggak mudah menerima itu. Kenapa saya diberi istri yang cerewet? Kenapa suami saya diberi suami yang kurang dermawan gitu? Kasih penafkahan aja gitu. Saya melihat itu komentar-komentar di media sosial. Masa Bun, wajarkah saya diberi penafkahan cuma 1 juta sebulan? Ada yang seperti itu. Nah,
disyukuri sebenarnya ya. 1 juta itu disyukuri dulu. Alhamdulillah, terima kasih ya Allah, gaji suami saya 1 juta, nafkahnya diberikan kepada saya. Kemudian teman-teman LOP, bayangkan suaminya dari 1 juta itu ngasih 100 juta gitu, bisa gitu. Nggak ada yang nggak mungkin kalau Allah berkehendak. Intinya teman-teman harus sabar dengan prosesnya ya. Kadang-kadang kita melihat kok ada yang ajaibnya cepat, kok ada yang ajaibnya tidak cepat gitu ya. Untuk proses RFF LOP sendiri di ruangan ini, kalau teman-teman benar-benar clear mau ajaib, itu paling tidak ikuti minimalnya ya 21 pengajian. 21 kali riado tiap pekannya, itu secara berjamaah, ambil energinya dari situ ya. Itu cepat ajaib gede gitu. Kalau teman-teman baru ikut sebulan berarti 4 kali, kemudian saya keluar dulu deh, ternyata ngajinya cuma gitu doang gitu. Nah itu belum bisa gitu, belum bisa dijadikan tolak ukur kesuksesan keajaiban teman-teman. Kan kita menumpuk perisainya aja berapa tahun gitu ya. Perisai yang masih ada nancep kemelekatan di dalam diri kita itu berapa tahun. Sedangkan di MR mengatakan bahwa energi satu sama terhubung. Energi untuk keajaiban itu ada selalu di level atas 200 gitu ya. Level tingkatannya itu 200 ya. Kalau mau ajaib itu tingkatannya harus 200 tingkat gitu kan, energinya, supaya mudah bahagia ya. Sebetulnya sudah ada pertanyaan atau komentar, saya izin melihat dulu ya di kolom komentar teman-teman. Oke, tadi ada pertanyaan ya, boleh saya baca semua deh, nggak apa-apa, nanti Bunda Susan jawab singkat-singkat ya, saya bantu juga nggak apa-apa. Oke, setiap hari dari Bunda Mustafiroh, tiap hari yang kita syukuri harus ditulis Bun. Iya ditulis ya Bunda ya. Ya betul, ditulis. Ditulis gitu ya. Apa yang kita dapatkan minimalnya 10 ya Bunda ya. 10 hal 10. yang kita syukuri di hari ini. Jadi nanti teman-teman siapkan 3 buku. Setelah ini siapkan 3 buku. Yang belum, yang sudah, dilanjutkan kebiasaan habitnya gitu ya. Dituliskan minimal 10 hal yang kita syukuri pada hari ini. Apalagi ya secara detail kalau bisa itu. Alhamdulillah tadi saya dikasih semangkok bakso sama Abang Udin gitu. Suamiku pulang gitu bawa satu ikat bunga mawar, aduh senangnya, bunganya harum sekali. Boleh dituliskan detail seperti menulis cerpen gitu kan. Nah, kemudian dari Bunda Sri Penny, belum selesai buku 3 ajaib, cara menulisnya Bun, tolong besok dicontohkan, dikirim WA ya Bunda. Oke siap, ditulis. Ya. Di foto-foto boleh deh ya Bunda ya. Ya Bunda Muyas belum selesai Bunda ya. Harus ditulis atau diketik. Ditulis gitu ya, jangan diketik ya Bunda Muyas, tidak pakai ketikan, pakai tulisan. Karena kalau ketikan itu kurang melukis di bawah sadar, tapi kalau tulisan itu berproses, melukis ke bawah sadar, kemudian tertuang kembali jadi gambar, berproses lagi. Karena saat menulis itu ada 3 kali, ada 3 kali kayak berulang-ulang proses LOP-nya. Jadi ditulis ya, bukan diketik. Gitu Bunda kita. Ya, terima kasih Bu. Ya, jangan diketik ya, tidak boleh diketik. Ya, misalnya diketik lewat WA juga nggak bisa. Nggak bisa, ya harus pakai tulisan, jangan pakai HP. Usahakan seperti itu. Ya, silakan. Iya, seperti itu. Contohnya nanti bentuk buku ya Bunda ya. Bentuknya ini bentuk buku. Ya. Mungkin Bunda Susan bisa fotokan sampul bukunya aja Bunda, ini yang buku. Ya, difotokan 3 bukunya Bunda Susan. Ya, nanti tak fotokan aja ya. Udah kepo. Pakai buku yang warna-warni gitu ya teman-teman. Iya, menarik ya. Pakainya buku yang terbaik, yang ala Bapak Ibu gitu. Kalau saya cari buku yang paling aku suka di toko buku gitu. Karena apa? Agar menulisnya semangat, seneng. Bolpennya juga pakai bolpen yang paling teman-teman sukai gitu. Jadi yang di situ yang serba teman-teman sukai, sesuai budget masing-masing ya. Nggak usah sesuai budget orang lain gitu. Nanti Bunda Muyas mungkin budgetnya beda dengan Bunda Pita. Ya, bukunya yang cantik ya Bunda Penny ya. Kayak Bunda Penny kan cantik. Gitu. Seleranya juga beda. Cantik. Seleranya kan beda. Bunda Pita kotak-kotak misalnya. Ya. Jangan menulis buku syukur di buku matematika kotak-kotak. Atau menulis buku LOP di buku gambar. Kalau buku LOP di buku gambar boleh ya Bunda, sekalian digambar misalnya mobil gambarnya digunting-gunting. Kalau gambar mobil misalnya pengen LOP mobil Pajero warna putih gitu, bisa ditampilkan gitu, seperti itu ya.
Dari Bunda Iva ya, Bunda Oke, Iva. Mbak Bunda Eva. Vita, apakah terapi nafas syukur tiap usai sholat bisa dilakukan? Dan kata-kata pengantar Bunda Susan juga di TikTok itu kan hanya didengar saja sambil kita tarik nafas, lepaskan 10 kali. Atau kita harus ikuti kata-katanya Bunda Susan itu di TikTok. Gimana Bunda Susan? Oke, ya. Itu silakan mau ditirukan, silakan. Jadi ditirukan bisa sambil ambil napas, lepaskan. Karena saat ditirukan itu juga memberikan data di alam bawah sadar teman-teman. Gitu. Ditirukan bagus. Ya, silakan. Lanjut Bunda, kan singkat-singkat jawabannya Bunda Vita. Gitu ya. Nafas 10 kali sambil diikuti kata-katanya. Diikuti baik teman-teman ya, diikuti bagus Bunda Iva. Kemudian juga apabila didengerin, kemudian dinikmati, terima kasih sambil dinikmati di sana, dihayati, itu juga bagus. Bagus Bunda, ya silakan. Oh sudah semua Bunda? Sudah, Alhamdulillah sudah selesai Alhamdulillah. Bunda pertanyaannya ya. Ya, Buat teman-teman semuanya, terima kasih ya sudah berkesempatan hadir pada malam hari ini. Semoga ilmunya yang didapatkan pada malam hari ini berkah semuanya buat teman-teman, dan teman-teman bisa segera mempraktekkan 3 buku ajaib ya. Karena memang benar-benar kalau kita tuliskan itu kekuatannya itu, ikatannya itu, kalau teman-teman nanti lihat ya, saya juga menuliskan ya, buku saya tidak saya siapkan tadi Bunda. Nah, ini buku tahun 2020 saat awal saya mengikuti Magnet Rezeki gitu kan. Nah, saat itu kan saya bimbingan online ya sama Pak Nas gitu ya, ikut camp pertama, ikut camp online pertama. Nah, di situ ada ayat Garputala gitu ya. Saya lihat-lihat kembali, kemudian ada disuruh sama Pak Nas itu menuliskan LOP-nya pengennya apa gitu. Nah, ketika saya buka ternyata udah dapat semua. Alhamdulillah gitu, dalam 5 tahun gitu saya pengen penghasilan ini, saya pengen begini, saya pengen begini, udah kena semua gitu ya. Saya pengen jadi CTMR, saya pengen jualan dinar laris, saya pengen MR ini nanti saya bisa berdakwah, kemudian syiarnya itu selaras dengan pekerjaan saya gitu sebagai seorang pegawai, itu alhamdulillah udah kena semua. Kalau saya bisa, teman-teman juga pasti bisa, yakin bisa gitu ya, karena Allah akan memberikan kemampuan. Yang penting adalah teman-teman mau gitu ya. Kemauan itu adalah hak miliknya teman-teman semuanya. Tapi kemampuan nanti Allah akan mampukan setelah teman-teman itu mau ya, mau mengerjakan gitu ya. Kalau teman-teman nggak mau ya nggak akan diberi kemampuan. Tapi kalau teman-teman mau ya pasti Allah akan memberikan kemampuan itu ya. Yang terpenting bukan sama biniat, bukan hanya karena niatnya saja, tapi bagaimana gerakan dan prosesnya dari teman-teman untuk menjemput keajaiban dari teman-teman sendiri ya, seperti itu. Alhamdulillah, terima kasih pada malam hari ini sudah membersamai kita dari awal sampai akhir. Masih ada 65 orang yang standby. Tadi ada 78 orang yang masuk ke ruangan riadoh ini. Alhamdulillah luar biasa. Nah, Bunda Susan barangkali mempunyai closing atau spirit untuk dibawa teman-teman dalam 1 pekan mendatang supaya bisa masuk SHMR THMR online juga gitu. Silahkan Bunda. Ya, terima kasih Bunda Vita dan sahabat semua. Teruslah untuk mempraktekkan ilmu MR ini yang teman-teman sudah pelajari, baik itu ada di offline dengan Pak Nas, dengan kami ada di sini di Zoom ya, karena semua adalah efek baiknya teman-teman sendiri yang bisa merasakannya seperti itu. Nah, saat teman-teman mau bergabung di SHMR di tempat kota ya, di kota teman-teman masing-masing silakan gitu ya. Dan ada yang mau bergabung ada di Arta, silakan juga menghubungi Bunda Dina gitu ya, atau Bunda Rita untuk nanti dikondisikan ya segala sesuatunya. Nah, kemudian sahabat semua, apa yang ada di SHMR THMR itu adalah jurus wajib ya, jurus wajibnya. Nah, kami di sini dalam menyampaikan ada di privat RFF LOP ini adalah skill-skillnya aja, tidak keseluruhan gitu ya. Karena kalau keseluruhan itu sebenarnya bisa 4 jam gitu ya, kalau sampai detailnya gitu kan. Dan besar akhirnya menginspirasi dari teman-temannya yang ada di offline di sini untuk bisa menabung gitu ya, karena biayanya ya lumayan gitu ya, pulang pergi mungkin biayanya 1 juta kami kan di sini. Nah, kemudian ada HTM-nya juga yang untuk masuk hotelnya itu sekitaran 3.500.000 ya, berarti kan harus siap sekitar uang 5 juta gitu. Nah, pada menabung kemarin gitu kan. Nah, Desember nanti insya Allah kita ketemu teman-teman ya, apabila nanti mau mengunjungi ya campnya dari Ustadz Nasrullah tentunya di Jakarta gitu ya. Informasinya nanti
menyusul. Nah, apabila teman-teman ada yang gabung, nanti bisa dibantu pendaftarannya ya ke Bunda Dina. Nah, nanti yang Bapak Ibu CTMR yang ada di sini ya bisa langsung mendaftar ke pusat gitu kan, bisa bila mau bergabung bersama gitu ya. Oke sahabat semua, terima kasih. Mohon maaf lahir batin dari saya dan juga Bunda Pita. Tentunya adalah kebahagiaan tersendiri saat teman-teman semua menyimak dari awal sampai akhir itu menjadi penuh energi baiknya. Nah, besok dijadikan teman-teman semua energi briliannya untuk memuliakan banyak orang. Maka rezeki teman-teman mudah menggerojok ya. Karena pada saat kita memupuk, menyiram, dan merawat pada malam hari ini adalah termasuknya energi terbesarnya terkirim ke LOP atau ke hajat-hajat kita semua. Saya doakan ya teman-teman semua di dalam sehari-harinya dilindungi oleh Allah, sehat walafiat, rezekinya mengalir deras seperti air zam-zam yang tak akan pernah berhenti hari ini, esok, dan seterusnya. Keluarganya sehat walafiat, juga teman-teman juga sehat, bahagia, sakinah mawaddah warahmah. Hingga kelak teman-teman semua kita seluruhnya mendapatkan husnul khotimah, di hari yang terbaik kita bisa senyum ridho menghadap kepada Allah karena seluruhnya sudah yang terbaik diberikan kepada kita. Teman-teman makom spiritualnya itu ya sudah alhamdulillah bismillah udah +6, bahkan mungkin bisa menuju ke +7 gitu ya, karena berlatih demi berlatih kelak akhirnya jadi tabungan terbaik teman-teman sendiri. Kemudian jangan lupa ya teman-teman, saat udah di surga duluan atau mungkin juga salah satu dari kita atau sebagian dari kita sudah masuk surga, untuk bisa diusulkan saat itu pula kita punya ada sahabat-sahabat terbaik ya di Privat RFLP, di terapi super sadar nafas. Usulkan sekaligus gitu ya. Usulkan saat itu juga ya kepada Allah, semuanya yang belum terlihat di sana. Kita saling bantu ya untuk seluruh dari sahabat kita, pada khususnya ada di Privat RFLP terapi syukur sadar nafas, dan pada umumnya semua dari pengamal magnet rezeki ya bersama Burunda mendapatkan surga terbaik kelak di sisinya. Amin. Yang menghujam jiwa.